Saudara-saudara yang terkasih, tema kita memilih untuk berkorban. Shalom. Saudara-saudara, dalam hidup kita ada momen yang mengharuskan kita untuk memilih. Sekali lagi, ada momen dalam hidup kita yang mengharuskan kita untuk memilih. Apakah kita memilih untuk mempertahankan milik kita, ataukah kita memilih untuk memberikan bagi sesuatu yang lebih luar biasa atau yang lebih besar? Saudara yang terkasih, di rumah di Betania, Yesus sedang duduk makan. Lalu seorang perempuan datang membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi yang sangat mahal. Tanpa banyak kata, dia memecahkannya dan mencurahkannya ke atas Yesus. Dan saudara, saya melihat dalam bacaan Injil Yohanes 12, di ayatnya yang ketiga, Injil Yohanes 12 ayat ketiga, perempuan yang dimaksudkan ini, namanya disebut dalam Injil Yohanes, namanya disebut sebagai Maria. Saudara, sekilas tindakan Maria ini tampak tidak masuk akal. Para murid ketika melihat tindakan Maria ini, para murid langsung bereaksi. Bagi mereka ini tindakan pemborosan. Karena minyak tersebut sangat mahal harganya. Kalau mahal itu berarti kalau dijual, maka bagi mereka uang sebesar itu bisa dipakai untuk membantu orang-orang miskin. Saudara yang terkasih, kalau kita jujur, reaksi para murid atau reaksi orang-orang sekitar ini sebenarnya sangat rasional. Bahkan secara etis itu tampak benar. Tetapi saudara, justru disinilah Injil atau kabar baik menantang cara berpikir kita. Yesus berkata dalam ayatnya yang ke-10, Yesus bilang, buat apa kalian menyusahkan diri? Atau buat apa menyusahkan orang ini? Karena apa yang dia lakukan itu dia melakukan perbuatan yang baik padaku. Dia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Kekasih-kekasih Tuhan, kenapa Yesus dia membela tindakan yang terlihat tidak efisien ini? Kenapa Yesus membela Maria? Karena saudara, Maria melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain. Maria dia begitu peka dengan apa yang akan terjadi. Sehingga saudara, mari kita merenungkan bersama-sama. Maria, dia memahami bahwa waktu Allah ini sedang bergerak. Ketika Yesus bilang dalam bacaan kita, perikop yang pertama, ketika dia selesai mengajar, dia mengatakan kepada murid-murid, tinggal 2 hari lagi akan dirayakan Paskah. Tinggal 2 hari lagi. Maka Maria memahami bahwa waktu Allah ini sedang bergerak. Bahwa tinggal sedikit waktu lagi, Yesus akan sampai ke salib. Yesus berkata bahwa perempuan itu atau Maria ini dia mempersiapkan tubuhnya untuk penguburan. Ayatnya yang ke-12. Saudara yang terkasih, artinya bahwa Maria sedang menangkap sesuatu yang para murid gagal pahami. Bahwa kasih kepada Kristus itu tidak bisa selalu ditunda. Maria ketika dia melakukan itu, dia hendak menyatakan kasihnya yang begitu dalam kepada Yesus. Dan bagi dia ini tidak bisa ditunda. Ini harus dilakukan sekarang. Karena waktu Allah itu bergerak. Kalau soal orang-orang miskin, Maria pahami itu, bahkan Yesus. Bahwa untuk membantu orang-orang miskin akan terulang lagi di waktu yang lain. Tetapi untuk menyatakan kasih kepada Kristus, itu harus sekarang.
tidak bisa ditunda. Papa Mama, kekasih-kekasih Tuhan. Banyak orang berpikir, nanti saja baru saya sungguh-sungguh melayani Tuhan. Nanti kan masih ada waktu. Nanti saja baru saya memberikan hidup bagi Kristus. Nanti saja baru saya dapat melakukan atau benar-benar mengimani iman saya. Mengimani atau dengan serius mengimani iman saya. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, Injil atau kabar baik memperlihatkan bahwa ada momen tertentu ketika kasih kepada Tuhan itu harus diwujudkan sekarang, bukan nanti. Maria, dia tidak menunggu waktu yang lebih nyaman. Maria memilih berkorban ketika orang lain masih menghitung-hitung. Dan saudara, menariknya, tepat setelah kisah ini, bacaan kita Alkitab juga mencatat sesuatu yang kontras. Ketika Maria melakukan atau memberikan apa yang mahal dalam dirinya, maka dalam Alkitab ini pun juga mencatat Yudas pergi untuk menjual Yesus. Saudara, kita lihat bahwa di satu rumah ada seseorang yang memberikan segalanya kepada Yesus. Dan tidak lama kemudian ada seseorang yang menjual Yesus dengan harga yang murah. Saudara, inilah dua pilihan yang selalu ada dalam perjalanan iman kita. Kasih yang sejati kepada Kristus sering terlihat tidak wajar bagi dunia. Bagi orang-orang yang ada di sekitar merasa bahwa tindakan atau kasih yang dilakukan oleh Maria itu tidak wajar. Tetapi itulah kasih, bentuk kasih Maria. Tindakan Maria bukan hanya mahal, tetapi juga kontroversial. Tindakan yang tidak biasa. Saudara-saudara, saya bandingkan bacaan kita hari ini dengan khusus untuk perikop kita yang kedua, Yesus diurapi. Saya bandingkan itu dengan Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 8. Kalau dalam bacaan kita ini hanya disebut minyak wangi yang mahal, tetapi dalam Injil Yohanes itu disebut minyak narwastu. Minyak narwastu itu sangat wangi, harum, dan mahal. Dan saudara, dalam budaya saat itu, perempuan tidak akan membiarkan rambutnya terurai. Walaupun dalam bacaan kita tidak dikatakan bahwa Maria menguraikan rambutnya lalu menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Dalam bacaan kita hanya mengatakan bahwa Maria memecahkan buli-buli itu, lalu kemudian dia mencurahkan minyak itu di atas kepala Yesus. Kalau kita membandingkan dengan Injil Yohanes, versinya Matius sedang tidak membuka tentang itu bagi orang Yahudi itu aib. Apalagi seorang perempuan yang dia hadir di tengah-tengah. Yesus ini tamu terhormat juga. Yang bagi orang Yahudi itu hanya laki-laki saja yang ada di situ. Tapi kenapa Maria, orang Kupang bilang tak sosok masuk juga. Dan kemudian dia melakukan sesuatu yang tidak biasa bagi budaya Yahudi. Tapi Matius masih melakukan itu dengan sopan. Dia tidak seperti Yohanes yang membuka bahwa Maria menguraikan rambutnya, lalu dia menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Saudara yang terkasih, budaya saat itu perempuan tidak akan membiarkan rambutnya terurai di depan umum. Tetapi Maria melakukan itu. Dia menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Artinya, Maria melakukan sesuatu yang melampaui batas kenyamanan sosial.
Maria mencoba untuk menembusi apa yang dilarang oleh budaya. Dan saudara, ini sangat penting. Seringkali orang ingin mengikut Kristus tanpa harus terlihat berbeda. Bagi kita, beriman itu harus aman. Beriman itu yang tidak mengganggu kita punya reputasi. Beriman yang masih disetujui oleh banyak orang. Dengan kata lain, beriman yang biasa-biasa saja. Yang orang Kupang bilang jangan terlalu lebe-lebe. Karena hari ini juga lu sudah naik antero di sorga. Beriman yang biasa-biasa saja. Tetapi saudara, apa yang dilakukan oleh Maria, dia menyatakan imannya tapi juga dia menyatakan itu kasihnya kepada Yesus. Karena kasih yang mendalam kepada Kristus, hampir selalu membawa seseorang melewati batas kenyamanan itu. Maria bukan melakukan itu untuk mencari sensasi. Tetapi karena Yesus menjadi lebih berharga daripada penilaian orang. Dan Maria tampaknya tidak sedang memikirkan nanti bagaimana penilaian orang terhadap saya. Apa kata orang? Saudara, yang Maria pikirkan hanya satu saja. Bahwa Yesus layak menerima yang terbaik dari hidupnya. Kekasih-kekasih Tuhan, kasih yang kasih yang otentik kepada Kristus, itu pasti akan meninggalkan jejak yang harum. Kasih yang tulus pasti meninggalkan jejak yang harum. Kalau kita baca dalam Injil Yohanes, di situ mengatakan bahwa bau minyak itu memenuhi seluruh rumah. Padahal yang Maria lakukan itu, dia lakukan itu kepada Yesus. Mencurahkan minyak itu di atas kepala Yesus, lalu banyakannya dengan rambut di kaki Yesus. Tetapi saudara, bacaan Yohanes mengatakan bau itu ada memenuhi seluruh rumah. Dan saudara, itu gambaran yang sangat indah. Satu tindakan kasih yang tulus kepada Yesus, ternyata itu berdampak pada banyak orang. Bukan hanya Yesus yang merasakan atau menikmati keharuman itu, tetapi berdampak juga pada banyak orang. Saudara yang terkasih, ini juga koreksi penting terhadap cara kita memahami pelayanan. Ada tindakan ketika kita mau menolong, kita mau melakukan yang baik, kita menolong yang memang terlihat besar. Tetapi saudara, sebenarnya itu berpusat pada diri kita sendiri. Kita ingin dilihat, kita ingin dipuji, kita ingin dianggap sebagai orang baik. Namun ada juga tindakan kasih yang lahir dari hubungan atau relasi dengan Kristus. Dan justru tindakan seperti itu yang membawa dampak yang jauh lebih luas. Bahkan tanpa kita sadari. Yesus berkata bahwa apa yang dilakukan perempuan ini akan selalu diceritakan dalam ayatnya yang ke-13. Artinya Bapak Mama, kasih yang lahir dari penyembahan kepada Kristus itu tidak akan pernah sia-sia. Itu akan meninggalkan aroma yang bertahan lama. Saudara, teks bacaan kita ini sebenarnya juga mengandung pertanyaan yang sangat tajam bagi kita. Pertanyaannya, apakah Yesus punya nilai dalam hidup kita? Apakah Yesus itu punya nilai bagi kita setiap pribadi? Apakah Yesus itu bernilai bagi saya? Saudara, kenapa pertanyaan ini muncul? Karena saudara,
Pengorbanan seseorang selalu menunjukkan apa yang ia anggap paling berharga. Orang akan berkorban kalau dia anggap itu berharga. Jadi saudara, pertanyaan ini sangat tajam kepada kita. Apakah Yesus berharga? Apakah Yesus bernilai bagi saya, bagi saudara? Kekasih Tuhan, Maria memecahkan minyak mahalnya. Yudas menjual Yesus dengan 30 keping perak. Keduanya ini sedang mengambil keputusan tentang nilai Yesus. Dan saudara, kalau kita jujur, setiap hari kita juga sedang membuat keputusan yang sama. Setiap hari hidup kita menunjukkan pilihan kita tentang Yesus. Pilihan-pilihan kita menentukan bahwa apakah Yesus itu berharga bagi saya. Keputusan yang bagi kita itu nyaman bagi kita. Tetapi tanpa kita sadari, itu tidak bernilai bagi Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, setiap hari hidup kita menunjukkan pilihan kita tentang Yesus. Terlihat dari keputusan-keputusan sederhana kita. Saat kita memilih untuk jujur, walaupun kita rugi. Walau rugi, tetapi saya mau jujur. Karena apa? Karena Kristus, karena kebenaran. Itu berarti kita anggap bahwa Yesus mahal, Yesus berharga. Dia punya nilai tersendiri untuk saya pribadi. Saat kita tetap setia melayani, meskipun tidak dilihat oleh orang. Itu keputusan kita, walau orang sudah lihat juga tetap melayani dengan tulus. Karena apa? Karena Kristus yang memberikan pelayanan itu. Saat kita mengampuni, saat saya memberikan pengampunan, walaupun saya masih terluka, tetapi keputusan saya memilih untuk mengampuni, karena Kristus sudah terlebih dahulu mengampuni saya. Itu mahal. Ketika kita mau mengampuni seseorang, itu mahal harganya. Dan itu bukan keputusan yang sia-sia. Tetapi kalau kita mengambil keputusan untuk bilang, sabar dong, masih sakit hati. Sabar dulu, karena begini dan begitu. Tetapi saudara, Maria memahami bahwa pekerjaan Allah terus bergerak. Ini waktunya, ini saatnya. Kalau kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, lakukanlah itu sekarang, bukan nanti. Ketika kita tetap mau setia kepada Kristus, bahkan ketika dunia menganggap itu tidak masuk akal. Semua yang kita lakukan itu adalah pilihan-pilihan kita yang mau menyatakan bahwa kita mengasihi Kristus. Karena saudara, pada akhirnya, iman bukan hanya tentang melakukan hal baik. Tetapi iman itu tentang siapa yang menjadi pusat hidup kita. Maria, dia tidak sedang melakukan aksi sosial. Tetapi Maria sedang menyembah. Dan justru dari penyembahan itulah lahir tindakan yang mengubah sejarah. Papa Mama, kekasih-kekasih Tuhan, di minggu sengsara ke-6 ini, mengingatkan kita bahwa Yesus segera menuju ke salib. Dan itu adalah sebuah pengorbanan terbesar dalam sejarah manusia. Sehingga pertanyaan, apakah saudara percaya Yesus? Saudara, itu pertanyaan biasa. Yang semua kita bisa langsung menjawab, ya, saya percaya. Selesai. Tetapi saudara, pertanyaan di akhir perenungan ini, apakah kita memilih untuk memberikan hidup kita kepada Kristus yang sudah lebih dahulu memberikan hidupnya bagi kita? Saudara,
Karena pada akhirnya setiap orang akan memilih apakah dia mau memecahkan hidupnya bagi Kristus, ataukah perlahan dia akan menjual Yesus kepada hal-hal yang lain. Dan pada akhirnya, saudara, pilihan itu menentukan aroma apa yang akan kita tinggalkan dari hidup kita. Aroma apa yang akan kita keluarkan dari hidup pribadi kita masing-masing. Apakah hidup kita meninggalkan keharuman bagi orang lain? Kiranya hidup kita menjadi seperti minyak yang dicurahkan, harum bagi Tuhan, dan juga membawa kebaikan bagi banyak orang. Selamat menghayati minggu-minggu sengsara, dan teruslah bergumul dalam pilihan-pilihan, sehingga itu menunjukkan bahwa Yesus bernilai dan berharga